Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ini, Sen Jizi ragu-ragu dan tersenyum tipis ke arah Chen Ping. Chen Ping langsung mengerti dalam hitungan detik bahwa orang ini meminta uang. Jadi Chen Ping mengeluarkan koin roh emas ungu dan melemparkannya ke Sen Jizi itu. Mendapatkan uang, Sen Jizi kemudian tersenyum penuh semangat dan berkata, "Tidakkah kamu tahu kalau perjalanan ke kutub ini bisa sangat berbahaya dan banyak orang yang meninggal?" Hampir semua murid luar istana dingin luas, hampir semuanya meninggal. Para penggarap pria yang pergi bersama mereka juga meninggal. Dan yang paling penting, wanita muda tertua keluargamu juga meninggal di daerah kutub. Terus, Chen Ping memandang Sen Jizi. Terus, Sen Jizi tertawa. Kali ini ketika rindu tertua keluargamu meninggal di daerah kutub, itu adalah ulah istana dingin luas, dan kita harus tahu bahwa rindu tertua keluargamu ini juga dianggap sebagai sesepuh dari luas. Istana dingin. Awalnya, Istana Guanghan mengikuti keluargamu sebagai hubungan kerjasama. Kali ini benar-benar putus. Tunggu dan tonton saja acaranya nanti. Keluargamu pasti akan membalas bahwa kepala keluargamu tidak perlu waktu lebih dari beberapa hari untuk keluar dari gerbang. Pasti akan terjadi pertempuran sengit pada saat itu. Saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin dan menjauh dari istana Guanghan itu. Anda juga memiliki permusuhan mengikuti keluargamu. Jika kepala keluargamu benar-benar keluar dari gerbang, Anda akan kurang beruntung. Jika bukan karena koin rohmu, aku tidak akan memberitahumu hal ini. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, "Tentu saja aku punya sumbernya sendiri. Kalau tidak aku akan berada di sini meminum angin barat laut." Setelah Sen Jizi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sementara Chen Ping ragu-ragu saat ini, jika dia pergi dan kepala keluargamu benar-benar keluar dari gerbang dan kemudian meningkatkan kekuatan seluruh klan melawan istana Guanghan, saya yakin istana Guanghan tidak akan mampu menahannya, sama sekali. Bagaimanapun, istana Guanghan baru saja dimulai, dan kerugian dari perjalanan kutub ini juga sangat besar. Hanya mengandalkan kepala istana-istana Guanghan, dia takut tidak ada cara untuk mengatasinya sama sekali. Tetapi jika dia tetap tinggal, dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bukan tandingan kepala keluargamu. Setelah memikirkannya, Chen Ping masih merasa bahwa dia harus kembali ke lembah roh darah terlebih dahulu, menyerahkan batu iblis surgawi kepada iblis angin, dan menunggu iblis angin membentuk kembali dagingnya dan memulihkan kekuatan puncaknya. Chen Ping tidak perlu takut, dan percaya bahwa Wind Demon pasti akan membantunya. Ada hal lain, yaitu, Chen Ping berencana untuk kembali dan mencari beberapa pembantu untuk datang. Murid istana Guanghan sekarang terlalu sedikit, melawan kekuatan seluruh keluargamu, mereka tidak akan mampu membawa mereka, sama sekali. Ketika saatnya tiba, Chen Ping akan membawa beberapa orang ke sana, tidak peduli apakah itu orang tua hantu gunung iblis, atau Bai Sao, atau Luo Shouhai, mereka semua adalah kultivator hebat dari alam transisi tingkat ke-7 atau ke-8, dan mereka lebih dari cukup untuk menghadapi murid biasa keluargamu. Chen Ping menemukan paviliun Wantong dan langsung menaiki pesawat dengan perintah tetua. Awalnya tidak ada tempat untuk Chen Ping, tetapi perintah penatua ini memainkan peran besar. Tuan Chen, melihat Chen Ping, penatua Sun dari paviliun Wantong sangat terkejut. Elder Sun, saya tidak menyangka Anda ada di sana. Chen Ping melihat penatua Sun dan berkata sambil tersenyum tipis. Aku adalah kehidupan yang berjalan di kedua ujungnya. Penatua paviliun Wantong Sun tersenyum tak berdaya, lalu bertanya, Tuan Chen, bukankah Anda pergi ke istana Guanghan, dan Anda akan pergi hanya dalam beberapa hari? Ya, semuanya sudah selesai. Chen Ping mengangguk. Senang rasanya pergi sekarang, kurasa tidak akan lama, istana Guanghan takut akan ada bencana di depan mata. Siapa yang membuat kekacauan di istana Guanghan itu tidak baik, tetapi mereka mengacaukan keluargamu,
dan sekarang keluargamu telah memanggil kembali anak-anak seluruh klan. Diperkirakan mereka akan mengambil tindakan melawan istana Guanghan. Petik 1. Penatua Sun menghela nafas dan berkata, Elder Sun, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang keluargamu? Chen Ping bertanya kepada Penatua Sun. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu, tapi saya pikir Master Pavilion Qian harus mengetahuinya, dan kami di Pavilion Cabang Pavilion Wantong ini seharusnya memiliki informasi tentang keluargamu. Hanya saja, aturan Pavilion Wantong kami, jika Anda ingin mendapatkan informasinya, Anda harus mengeluarkan koin roh untuk membelinya. Meskipun kamu menyelamatkan Putri Penatuasia dan memiliki token Penatuasia, bagaimanapun juga ini adalah kota ujung selatan, yang berada di bawah tanggung jawab Pavilion Master Qian. Jadi, maksud Penatua Sun jelas, Chen Ping ingin mendapatkan informasi keluargamu, dia juga harus mengambil uang untuk melakukannya. Token Penatuasia tidak berguna. Penatua Sun jangan khawatir, semakin banyak uang memberi lebih banyak uang, tidak akan pernah mengurangi 1 poin pun. Kata Chen Ping, bagaimanapun, Pavilion Wantong sedang berbisnis, tidak memberikan uang bukanlah suatu pilihan. Baiklah kalau begitu, saya akan mengantar Tuan Chen ke sana sekarang. Penatua Sun mengangguk, balon udara ini. Chen Ping tahu bahwa sudah hampir waktunya balon udara lepas landas. Tunggu sebentar, ini teleponku. Penatua Sun selesai berbicara, lalu menoleh ke anggota staf Aptitude Pavilion dan berkata, jangan lepas balon udaranya, tunggu saya kembali. Dimengerti, Penatua Sun. Anggota staf itu mengangguk. Melihat ini, Chen Ping pun ikut bergembira di dalam hatinya. Semakin banyak teman membuat jalan menjadi lebih baik, sungguh benar. Jika dia tidak menyelamatkan Putri Penatuasia dan tidak memiliki tanda Penatuasia, Penatua Sun tidak akan memperlakukannya seperti ini. Chen Ping mengikuti Penatua Sun ke cabang Pavilion Wantong di kota ujung selatan. Chen Ping dan melihatnya bahwa Pavilion Wantong ini dibungkus dengan formasi dan dilindungi dengan sangat ketat. Apalagi ada 2 penjaga berdiri di pintu masuk. Namun, ketika Chen Ping melihat ke arah kedua penjaga itu, dia agak terkejut di dalam hatinya, karena dari kedua penjaga itu, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun vitalitas, seolah-olah mereka adalah orang mati. Tapi yang jelas keduanya ada tepat di depan matanya, Chen Ping tidak bisa mengatakan bahwa keduanya sudah mati. Saat Chen Ping bingung, kedua penjaga itu menghentikan mereka. Tolong tunjukkan tokenmu. Salah satu penjaga berkata dengan suara kaku tanpa emosi sedikit pun. Penatua Sun mengeluarkan token itu dan menggantinya di depan mata kedua penjaga. Setelah melihat tanda itu, kedua penjaga itu kemudian menghindar dan memberi jalan. Chen Ping, sebaliknya, sangat penasaran dan berkata dengan wajah penuh kebingungan, Tetua Sun, kamu sering datang dan pergi ke sini, mungkinkah para murid Pavilion Cabang Pavilion Wantong ini masih belum mengenalmu sebagai seorang penatua? Saya melihat kedua penjaga itu jinak, seperti orang bodoh. Chen Ping tidak berani mengatakan bahwa kedua penjaga itu tampak seperti orang mati, lagi pula, mereka adalah murid Pavilion Wantong, itu kurang lebih tidak sopan. Tapi siapa yang tahu, Penatua Sun tertawa dan berkata, Tuan Chen, apakah menurut Anda kedua penjaga ini tidak mudah didekati, tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya, seperti orang mati ah? Mendengar Penatua Sun mengatakan ini, Chen Ping kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tidak ada kehidupan yang sama sekali. Kedua orang ini adalah boneka, di mana mereka bisa memiliki kehidupan, apalagi perasaan manusia ah. Penatua Sun tertawa. Boneka. Alis Chen Ping langsung berkerut. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang memposting mayat boneka semuanya adalah penggarap iblis, dan hanya orang-orang yang menyimpang yang akan melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresi di wajah Chen Ping, Penatua Sun buru-buru menjelaskan, kedua penjaga ini adalah boneka, bukan mayat boneka. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen dapat mengetahui tentang boneka yang dibuat dari berbagai bahan. Begitu Penatua Sun mengatakan itu, Chen Ping langsung teringat pada Ouyang Zhenhua,
pada saat itu, Ouyang Zhenhua telah membawa banyak boneka yang mereka buat sendiri. Saya tahu bahwa mereka yang bisa membuat wayang adalah pengrajin yang terampil. Saya tidak menyangka Paviliun Wantong akan memiliki orang seperti itu. Chen Ping berkata dengan iri. Paviliun Wantong kami tidak memiliki pengrajin yang mumpuni. Kedua penjaga boneka ini juga dibeli dari keluarga Ouyang itu, karena keluarga Ouyang sering membeli bahan pemurnian wayang dari Paviliun Wantong kami, sehingga dianggap sangat akrab, dan itulah mengapa mereka menjual kami dua boneka. Seperti yang juga diketahui oleh Tuan Chen, selama seseorang adalah manusia, ia akan memiliki 7 emosi dan 6 keinginan, karena hal-hal yang sering terjadi pada penjaga yang menunjukkan pilih kasih. Itulah mengapa Paviliun Wantong kami memutuskan untuk membeli penjaga boneka. Dengan cara ini, bahkan jika saya datang sebagai penatua, saya masih harus mengikuti peraturan sebelum saya dapat melakukannya. Penatua Sun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, matanya berbinar. Elder Sun, Anda mengatakan bahwa Paviliun Wantong Anda memiliki bahan untuk memurnikan boneka. Melihat ekspresi Chen Ping yang agak bersemangat, Penatua Sun mengangguk dengan ekspresi tercengang. Ya, Paviliun Wantong kami menjual segala macam sumber daya, intelijen, kami melakukan segala macam bisnis, dan mengoperasikan kapal udara hanyalah salah satunya. Bagus, aku akan membeli beberapa bahan pemurnian boneka nanti. Chen Ping juga ingin mengumpulkan sendiri bahan untuk menyempurnakan boneka dan kemudian menyempurnakannya sendiri. Sekarang Paviliun Wantong memilih Tuan Chen, saya ingin tahu apa yang Anda inginkan. Mungkinkah kamu juga tahu cara memperhalus boneka? Penatua Sun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu sedikit, aku belum mencobanya. Chen Ping berkata dengan rendah hati. Penatua Sun memandang Chen Ping dengan sedikit tidak percaya. Dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun yang tidak akan diketahui oleh Chen Ping, seorang yang berkuasa kelas 4 dari alam transisi. Penatua Sun memimpin Chen Ping ke dalam formasi, dan kemudian formasi itu menyala dengan cahaya. Sekilas Chen Ping tahu bahwa ini adalah formasi teleportasi kecil yang hanya dapat berteleportasi dalam jarak yang sangat dekat. Namun, untuk sub-paviliun Wantong, mengejutkan bahwa sub-paviliun tersebut masih memerlukan susunan teleportasi kecil, sehingga dapat dilihat betapa ketatnya pertahanan ini. Tuan Chen, kota ujung selatan ini memiliki personel yang kompleks dan berbagai kekuatan yang saling terkait. Kami memiliki beberapa rahasia dan sumber daya di dalam Paviliun Wantong. Jadi untuk mencegah seseorang mengaku masuk, kami harus berhati-hati. Kata Penatua Sun. Chen Ping mengangguk mengerti. Lagi pula, hampir tidak ada perintah untuk dibicarakan di alam surgawi ini. Seseorang dapat memperjuangkan sumber daya kapan saja. Kawasan sekitar Gunung Iblis Surgawi di wilayah selatan ini masih tergolong bagus, dengan keteraturan tersendiri, tidak terlalu semrawut, dan juga mampu menjadi tempat bagi para penggarap iblis. Chen Ping tidak bisa mengerti, di 5 domain alam surga ini, masih ada penguasa domain yang duduk di kota, semuanya kacau balau, apa yang dilakukan Tuan Domain. Ratusan tahun bagi dunia, diperkirakan Tuan Domain telah naik ke keabadian, atau telah menutup telepon. Nak, tolong bantu aku, izinkan Paviliun Wantong ini membantuku mencari kerangka itu. Wilayah pegunungan iblis surgawi sangat luas, andalkan anakmu sendiri untuk mencari kerangkaku, itu tidak sampai tahun monyet dan bulan. Kata Raja Iblis Awan Merah setelah Chen Ping. Setelah mengumpulkan semua kerangka, Raja Iblis Awan Merah akan dapat memulihkan tubuh fisiknya secara perlahan dan kemudian kembali ke alam surgawi. Bisnis Paviliun Wantong hampir tersebar di seluruh wilayah selatan, dan ada juga banyak murid di bawah pintunya yang memiliki lebih banyak informasi, jadi pencariannya pasti jauh lebih cepat daripada Chen Ping. Elder Sun, saya tidak tahu apakah Paviliun Wantong Anda melakukan bisnis untuk membantu menemukan hal-hal selain menjual sumber daya intelijen. Chen Ping bertanya kepada Penatua Sun. Tentu saja, Paviliun Wantong kami melakukan segala macam bisnis, demi uangnya, kecuali tidak melakukan bisnis pembunuh dan membantu orang untuk membunuh. Kata Penatua Sun.
Bagus sekali, kuharap Elder Sun dapat membantuku menemukan sisa-sisa mayat berikutnya. Sisa-sisa itu harus disebar di Gunung Iblis Surgawi. Aku juga tidak tahu lokasi pastinya, kata Chen Ping. Ketika Peter Sun mendengar ini, keningnya sedikit berkerut, mencari sisa-sisanya. Sisa-sisa Gunung Iblis Surgawi ini ada di mana-mana. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal. Ini terlalu sulit ditemukan tanpa lokasi dan tanda tertentu, bukan? Saya menemukan ini tetap berbeda, kata Chen Ping, mengeluarkan tengkorak Raja Iblis Awan Merah, tulang tangannya, dan membiarkan Penatua Sun melihatnya. Mata Peter Sun sedikit mengejutkan setelah melihatnya sekali saja. Tuan Chen, saya khawatir sisa-sisa ini bukan dari alam surgawi. Mereka pasti sisa-sisa dewa surgawi, bukan? Dan masih ada jejak nafas yang tertahan di dalam sisa-sisa ini. Penatua Sun bertanya. Chen Ping mengangguk, tidak buruk, ini memang sisa-sisa alam surgawi abadi. Melihat Chen Ping begitu percaya dan mengakuinya secara langsung, Penatua Sun berkata, bagus, saya akan mencatat bentuk tulang peninggalan ini serta nafasnya dan menempatkannya di perpustakaan tugas Paviliun Wantong kita. Terima kasih, Penatua Sun. Chen Ping menyingkirkan tulang relik itu dan berterima kasih padanya. Tuan Chen sopan, seperti yang saya katakan, kami hanya berbisnis. Setelah Penatua Sun selesai berbicara, dia dengan lembut menyentuh telapak tangan. Formasi tersebut diaktifkan dan Chen Ping hanya merasakan kilatan cahaya putih di depannya, diikuti kemunculannya di sebuah ruangan. Ruangan tersebut ditata dengan sangat minimalis, dan di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali formasi yang terukir. Jika ada yang bergerak untuk mencari masalah di sini, formasi tersebut akan langsung aktif. Harus dikatakan bahwa Paviliun Wantong ini sangat berhati-hati dan bijaksana, dan juga kaya dan murah hati. Di tempat seperti alam surgawi, slip giok transmisi suara biasa semuanya mahal, belum lagi formasi yang diletakkan di dalam dan di luar Paviliun Wantong ini. Di tengah ruangan, Paviliun Master Qian muda itu sedang duduk di kursi sambil melihat sesuatu. Merasakan menaikkan aura, Master Paviliun Qian mendongak, dan setelah melihat Penatua Sun dan Chen Ping, dia sedikit terkejut, lalu dia bangkit dengan aneh dan bertanya, Matahari Tua, saat ini, kamu seharusnya sudah dalam perjalanan, apakah kamu belum berangkat? Saya awalnya akan pergi, tetapi Tuan Chen perlu membeli beberapa informasi, jadi saya membawanya ke sini, tidak apa-apa untuk berangkat nanti, kata Penatua Sun. Kalian duduk dulu. Master Qian Paviliun mempersilakan Chen Ping dan Elder Sun duduk dan membuatkan 2 cangkir teh untuk orang-orang sebelum bertanya, saya tidak tahu informasi apa yang perlu dibeli oleh Tuan Chen. Paviliun Master Qian, saya ingin mengetahui informasi tentang keluargamu. Apakah ada? Chen Ping bertanya. Paviliun Master Qian tertegun, lalu berkata, tentu saja ada, keluargamu juga dianggap sebagai keluarga besar yang terkenal, informasi mereka, tentu saja kami memilikinya di Paviliun Wantong. Aku hanya tidak tahu untuk apa Tuan Chen membeli informasi keluargamu. Chen Ping menatap Master Paviliun Qian dan sedikit mengernyit, namun tidak berkata apa-apa. Sementara Master Paviliun Qian itu tersenyum canggung dan berkata, maaf, akulah yang terlalu banyak bicara, seharusnya aku tidak bertanya. Berbisnis tetap berbisnis, tidak perlu bertanya untuk apa pelanggan berbelanja. Ini adalah perilaku profesional. Tuan Chen, tunggu sebentar. Setelah Paviliun Master Qian selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dinding, lalu dengan tekanan lembut di telapak tangan, pola formasi perlahan menyala dan sosok Paviliun Master Qian menghilang ke udara tipis. Sekitar 10 menit kemudian, Paviliun Master Qian kembali, hanya dengan slip giok tambahan di tangannya, yang berisi berbagai informasi tentang keluargamu. Tuan Chen, di dalam slip giok ini terdapat informasi tentang keluargamu, tetapi Paviliun Wantong kami sedang dalam bisnis, jadi Tuan Chen harus punya cukup uang untuk melakukannya, kata Master Qian Paviliun. Paviliun Master Qian sebutkan harganya, aku tahu aturannya, kata Chen Ping.
Karena Tuan Chen sudah menjadi pelindung lama paviliun Wantong kami dan juga memiliki token elder, menawarkan saja 5 juta koin roh untuk informasi keluargamu ini. Paviliun Master Qian berkata sambil mengulurkan tangan. Chen Ping tidak ragu-ragu dan langsung membuang 5 koin roh emas ungu. Bagi Chen Ping, uang bukanlah masalah. Setelah mendapatkan uang, Master Paviliun Qian kemudian tersenyum dan memberikan slip giok itu kepada Chen Ping. Chen Ping menerima slip giok itu dan ketika dia ingin menyimpannya, dia dihentikan oleh Master Paviliun Uang. Tuan Chen, Anda tidak dapat mengambil ini, Anda hanya dapat menyimpan informasi di dalam slip giok di kepala Anda di sini. Ini adalah satu-satunya slip giok yang kita miliki. Jika orang lain membeli informasi keluargamu, termasuk kita akan dibiarkan tanpanya. Paviliun Master Qian berkata kepada Chen Ping. Chen Ping sedikit terkejut, lalu dia harus mengagumi Paviliun Wantong ini. Ini hanyalah kesepakatan yang sudah selesai, kumpulkan sekali dan jual lagi dan lagi, ini benar-benar bisnis tanpa embel-embel informasi. Namun, Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, hanya energi spiritual yang dimasukkan ke dalam slip giok, dan semua isi di dalamnya memasuki pikiran Chen Ping. Segera, Chen Ping menghafal semuanya, dan kemudian menyerahkan slip giok itu kembali ke Paviliun Master Qian. Paviliun Master Qian, saya masih ingin membeli beberapa bahan untuk melengkapi boneka, saya ingin tahu apakah Anda punya di sini. Chen Ping bertanya, tentu saja aku memilikinya, aku tidak tahu apa yang kamu. Paviliun Master Qian baru saja hendak bertanya kepada Chen Ping apa yang dia punya untuk itu, tapi dia segera diam dan berbalik untuk pergi. Berperilaku profesional, tidak boleh terlalu banyak bertanya kepada tamu. Tidak lama kemudian, Paviliun Master Qian membawa berbagai macam bahan, yang semuanya digunakan untuk memuat boneka. Tuan Chen, bahan pemurnian boneka ini sangat mahal, apakah Anda yakin menginginkannya? Paviliun Master Qian bertanya. Tentu saja, Master Paviliun Qian menyebutkannya. Chen Ping tidak takut mahal, dia takut tidak punya apa-apa. Dengan bahan-bahan ini, seharusnya tidak ada masalah dalam menyempurnakan boneka berkepala 3, harganya 30 juta koin roh. Kata Master Qian Paviliun. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terkejut, setara dengan 10 juta koin roh sebuah boneka. Celana saja keluarga Ouyang memperlakukan boneka itu sebagai harta karun. Namun, Chen Ping tetap membayar uang itu dengan susah payah.